Bokap gua masih sekolah waktu itu, kelas 5 SD lah kira-kira. Hanan masih umur kecil banget. Nah Hanan itu kalau kita ketawa dia ikut ketawa. Walaupun nggak ngerti. Walaupun nggak ngerti, Hanan tuh masih umur berapa? Jaraknya berapa tahun? 8. Dari Ko Indra langsung ke Kohan? Iya, bedanya 8 tahun. Dia tuh kalau kita ketawa, dia ikut ketawa. Ketawanya paling gede. Jadi kalau kita lagi ngumpul nih, jangan gede-gede ketawanya. Maksudnya takut ketahuan bokap. Jangan ketawanya gede-gede. Wah, kalau Hanan tuh kalau ketawa kenceng suaranya, wah gitu ketawa. Bener ketahuan bokap. Ya akhirnya kita yang digebukin berempat. Hanannya disuruh turun. Udah Han, kamu turun. Kita 4 digebukin berempat sama. Perjuangannya udah bisa dikatakan pahit banget lah ya, gitu kan ya Ko ya? Ya, seperti perjuangan yang lain-lainnya juga lah. Iya. Jangan anggap mulus sebenarnya sih. Memang semua itu. Semua perjuangan. Nah, emang kita perlu ketahui ini ya, kita agak sedikit flashback lagi. Latar belakang Ko Indra itu emang sebenarnya musisi. Musisi yang memang mengerti banget sound gitu ya. Dan dia juga kayaknya jago main keyboard sih. Pernah lihat videonya. Dari kecil iya dididik sebagai seorang musisi. Oke. Terus sampai kelas 5 SD juga SD lah, nggak tamat SD nih karena putus sekolah di SD karena musik juga. Karena musik. Karena musik karena ya memang saat itu akhirnya memilih musik karena di sekolah kayaknya nggak hobi ya kan. Kalau dipaksain terus juga kayaknya juga dan keluarga juga bukan orang yang bokap nyokap ya, itu bukan orang yang memaksa kita tuh harus sekolah harus apa gitu memang. Jadi akhirnya karena di musiknya udah kelihatan ada bakat ya, karena pernah menang seperti itulah seringnya beberapa kali menang kompetisi ya, akhirnya milih biar fokus. Nah kalau pelajaran dulu atau kecil bahasa Inggris yang kayak gitu-gitu itu gurunya yang ke rumah udah, jadi bener-bener diputus sekolahnya. Diputus. Jadinya fokus satu hari 11 jam lah untuk musik. Oh ya? Iya, 9 sampai 11 jam. Fokus yang dimainkan musiknya itu apa? Piano, elektron, biola, teori musik. Vokal nggak? Nggak, vokalan Han. Vokalan Han. Nah jadi ini kan transisi nih dari musik kalau hobinya motor atau mobil tuh dari kecil memang hobi. Umur 4 tahun udah tahu ini Mazda, ini apa. Memang dari kecil memang udah suka baca spek, suka dulu majalah motor tuh dari saya kecil udah baca. Jadi memang ini ya, paralel ya, musik, otomotif. Iya, tapi kan ya fokusnya mah di musik. Sebenarnya fokus di musik. Cuman karena hobinya sebenarnya di otomotif. Jadi baca motor plus dulu waktu kecil ya, baca tapi nggak bisa ngapa-ngapain kan, cuma bisa baca, main game balap sampai tamat sana tamat sini, pokoknya semua game yang namanya balap tuh tamat lah istilahnya. Memang hobi sampai nyolong waktu, kurangin tidur, sampai begadang tuh main game balap. Memang hobinya di situ. Main game balap juga bukan main game balap yang pokoknya gamenya itu harus ada modifying. Bisa nyeting rasio dulu ada game Formula One, Microprose itu tahun 90, 91. Berarti saya umurnya 10 apa 11 tahun ya. Itu bisa saya tinggi rasio 1 sampai 6. Bisa ngatur downforce depan, downforce belakang, itu bisa, itu main kayak gitu. Jadi berusaha untuk ngerasain simulator dari kecil. Oh, pantas. Jadi terangsang terus. Iya. Ya, maksudnya jiwa otomotifnya tuh terangsang terus sampai menghayal, tapi nggak pernah megang kenyataannya tuh nggak pernah. Waktu itu Highland pertama tuh apa tuh? Highland pertama dari sebuah motor atau mobil gitu, mau diapain ini motor gitu? Highland pertama? Ya nggak ada sih, maksudnya masih kecil kan itu ya, masih. Yeah. Ya kepingin bawa mobil.
Oh lebih ke situ. Ya. Kepingin. Terus supir kadang suka kasih bawa belajar. Umur 11 tahun dulu kan tinggalnya di Puncak. Gue umur 12 tahun udah balikin mobil. Katana itu terbalik. Jadi rasanya udah kayak main game rally aja. Ya maksudnya waktu itu depan dulu kan rumahnya di Puncak, di Cisarua. Jadi kalau di rally tuh kayak di tarmac gitu. Jadi ada batu-batunya, udah kayak suasananya tuh karena game. Di villa itu udah kayak di game, pakainya katana. Wah, ngepot-ngepot. Ternyata memang nggak mampu kan. Terbalik lontang tuh sampai akhirnya keluar dari kaca depan. Ya, inspirasi dari game berarti ya. Seolah-olah real. Jadi wah udah kayaknya udah mau ngegas aja, akhirnya ngunci mobilnya ngelontang. Ngelontang. Jadi memang hobi lah, memang nah mulai 12 tahun mulai praktek nih. Tapi di musiknya masih terus konsis, masih kompetisi terus, masih umur 12-13 tahun masih udah mulai praktek walaupun nyolong-nyolong. Ya dulu Nissan Ceviro bokap pernah robek pintunya sampai bingung, bokap nabrak apa sih kok pintu bisa robek? Pintu bukannya penyok robek. Tapi bener kenapa itu? Ya tahu. Udah mepet-mepet kan, lagi mepet-mepet di sini ada jembatannya, ada batang jembatan. Rupanya besinya tajam ujungnya, masuk mobilnya kan lagi pelan-pelan gitu nancep nih masuk ke pintu, jadi robek. Kan aneh kan ngerobekin pintu, ngebalikin mobil. Jadi nggak merasa berani juga sih, cuman merasa cuek aja gitu loh, kayaknya nggak. Dan itu pasti diem-diem ya, maksudnya kuncinya. Nanti kalau ketahuan bokap nih misalnya, wah lu gini ya biar nggak dipukul gimana, latihan, nambahin lagi latihannya, dihukumnya tuh dengan cara latihan lebih lama. Ya. Bokap waktu kejadian pernah nabrak orang, udah nggak usah pikirin, orangnya udah masuk rumah sakit, papa yang ngurusin. Udah kamu pokoknya latihan aja. Iya, jadi bener-bener disuruh latihan. Nah disitulah timbul proses bahwa di bawah alam sadar saya ini timbul suatu pemahaman bahwa ini loh proses orang dari nggak bisa menjadi bisa dan menjadi ahli. Itu kan prosesnya kan capek ya, menjadi pinter itu pasti capek. Ya butuh effort yang luar biasa. Nah, udah sampai batasan itu. Akhirnya gua mulai pindah kemana ya, ke Medan. Gua pindah banyak sih waktu kecil. Pindah itu ngikut orang tua? Iya, pindah ke Medan. Han waktu itu kelas belum 1 SD. Awal-awal Medan kayaknya TK ya, masih TK Han waktu itu. TK, terus saya udah nggak sekolah, pindah ke Medan. Nah Medan itu mulai bokap beliin motor Tornado. Oh, Suzuki Tornado. Belinya bukan buat saya. Buat dia? Buat koko saya. Tapi kan karena koko saya udah motor, ya saya dikasih pinjem gitu. Wah, pakai. Terus pernah kecelakaan, tempurung lutut nih, sampai pecah pernah kecil. Jadi cuek aja. Orang bilang saya itu nekat, tapi saya bilang saya bukannya nekat, tapi saya cuma cuek aja. Cuek aja. Aku bingung nih apa istilahnya, nekat apa, cuman cuek aja. Iya cuek, maksudnya gitu. beda kan kalau orang ngelihat gue nekat, tapi sedangkan gue merasa gue juga takut mati kali. Sebenarnya takut juga. Sebenarnya takut aja, cuman udah cuek aja lah, bisa lah gitu loh, yakin aja, yakin. Jadi ya udah akhirnya berjalan terus nih, udah mulai dewasa, udah mulai 15 tahun, 16 tahun, udah mulai nggak kompetisi lagi di musik. Waktu itu ke Rismond, bokap juga nyari jalan sendiri, pindah ke Malang, saya masih di Medan, saya hidup sendiri, ada motor satu. Nah disitulah saya mulai awal ngoprek itu 97 sama koko saya yang kedua. Ditemenin untuk ngoprek-ngoprek itu? Ya koko saya juga hobi, memang kita nih keluarganya hobi. Wah. Dan Kohan itu
Masih bareng juga sama Kohan belum, Kohan masih ya bareng Masih tapi bareng Kohan juga. masih kecil. Cuman ngeliat gitu. Ngebayangin ini lucu juga ya. Kalau Kohan dulu kan suaranya kan dia kalau lagi bercanda kan kita orang kan kita berlima nih. Kalau Kohan nih lucunya gini nih. Kita berlima ya. 5 cowok semua. Ya enggak? Kalau ngumpul seru dong. Ya. Iya. Nggak ada berantem tuh? Nggak ada. Waktu kecil Akrab nggak banget ada. ya? Semua ngomongin motor ya. Waktu itu bokap gua masih sekolah waktu itu, kelas 5 SD lah kira-kira. Hanan masih umur kecil banget. Nah Hanan itu kalau kita ketawa dia ikut ketawa. Walaupun nggak ngerti. Walaupun nggak ngerti, Hanan tuh masih umur berapa? Jaraknya berapa tahun? 8. Dari Ko Indra langsung ke Kohan? Iya, bedanya 8 tahun. Dia tuh kalau kita ketawa, dia ikut ketawa. Ketawanya paling gede. Jadi kalau kita lagi ngumpul nih, jangan gede-gede ketawanya. Maksudnya takut ketahuan bokap. Ya kan? Terus jangan ketawa gede-gede. Wah, kalau Hanan tuh kalau ketawa kenceng suaranya wah gitu ketawa. Bener ketahuan bokap. Ya akhirnya kita yang digebukin berempat. Hanannya disuruh turun. Udah Han kamu turun. Kita 4 digebukin berempat sama. Gara-gara adeknya. Emang paling kecil ya dia? Paling kecil, Hanan bungsu kan. Oh. Nah, terus berarti sampai di Medan tuh ya? Sampai di Medan, saya berapa lama ya? Akhirnya main motor, juga main audio juga mulai. Bokap dulu beli seperangkat audio yang mahal. Apa tuh? Ya speaker Bose 802, Dan bokap 808 beli saya itu lupa. untuk Karaoke dulu zaman pertama kali Laserdisc. Ya bokap belilah Wadia, DAC-nya Wadia, playernya Pioneer yang Gold Series, Jet One atau apa, itu semua barang bagus. Nah di situ karena barangnya bagus, tentunya kan fiturnya lengkap. Iya. Di situ saya belajar ngutak-ngutik gitu, baru ngutak-ngutiknya doang. Nyetel Menikmati tahu nih suara bagus, nonton Lion King dulu pertama kali keluar. Wah. Maksudnya bokap itu selalu kasih kita yang terbaik. Tujuannya apa? Supaya selera kita ini juga terbentuk menjadi berkualitas. Nah dari situ gue bisa ngedengerin nih, maksudnya wah speaker ini enak sekali ya. Maksudnya gue bisa dengerin satu lagu ini ulang-ulang, yang gue nikmatin itu itu aja lagunya. Iya ulang, bisa ulang, gue bisa ya gue nggak tahu ya apakah orang lain ngedengerin hal yang sama dengan gue gitu kan. Tapi gue bisa kayaknya tuh bisa matiin lampu, bisa enjoy gitu loh ya, bisa nggak tahu apa yang gue denger juga nggak tahu, tapi gue rasa ini kok keren banget gitu ya. Nah gue ngerasain sesuatu ada yang keren lah dari ini, gue kutak-kutik oh jadinya gini, jadi hasil kutikannya. Iya, enggak juga, memang dasarnya udah keren. Setelah keren baru juga. Karena emang kualitas soundnya udah keren maksudnya. Maksudnya gue enjoy gitu kan. Waktu itu kan gue umur 15 tahun. Gue pikir teman-teman gue yang 15 tahun bodo amat soal itu. Iya, udah remaja itu ya. Iya, nggak ada yang peduli kan. Kalau gue mah peduli, gue dengerin gitu. Kok bisa gini? Ih gila, suara vokalnya kok bisa gini ya. Ih kayak asli ya. Maksudnya kayak ada di depan dia. Parameternya yang detail-detail juga kayaknya gue bisa perhatiin gitu loh waktu itu ya. Udah mulai iseng tuh nyeting dan ini dan itulah, nyeting akhirnya ya udah, tapi kan itu kan berjalan aja, kita nggak tahu kan. Ya berjalan aja sampai bokap di mobil dia yang Panther dulu pasang audio, pakai Soundstream, pakai apa. Wah bokap itu kan hobi main catur. Dia catur juara nasional. Dia kalau main catur kan lama dong. Saya ditinggal di mobil karena bokap tuh kalau kemana-mana, kalau malam gitu, kalau main catur suka ajak saya. Tapi nggak ikut bokap turun? Enggak lah, saya nggak hobi catur, dia yang hobi. Jadi saya kutak-kutik aja tuh mobilnya, saya bongkar-bongkar, saya trim, iya. Berjam-jam loh mainnya, bisa saya tidur di mobil. Dia kalau main itu kan bisa lama. Udah bongkar-bongkar akhirnya hobi audio mobil nih. Oh rupanya gini. Oh jadi tahu. Jadi ini semua kan ini loh yang saya maksud, alam semesta harus mendukung ya. Selera musiknya punya gitu kan. Selera musiknya punya, terus ada faktor lain. Ada faktor lain yang mendukung keadaan, musiknya. yang mendukung. Jadi
Tujuan ada nggak? Nggak ada, ya Nggak itu ada. mah Senangan for dulu. fun aja. Untuk sementara kesenangan dulu di situ Untuk ya. sampai titik itu sementara kesenangan. Oke. Udah sampai itu kompetisi udah nggak boleh kompetisi, udah sering menang. Akhirnya bokap bangkrut 97, krisis moneter. Bokap berangkat ke Jakarta, saya tetap di Medan. Udah tuh sampai situ berarti 98, 99 saya ugal-ugalan tuh. Di Medan sama siapa? Mama waktu itu, nyokap. Koko gue sih di Medan, nggak ada yang mau ikut bokap karena bokap itu keras kan orangnya. Oh. Kita orang saya udah mulai dewasa kan. Beliau sendiri aja ke Jakarta tuh. Iya, bawa mobil. Nggak tahu mau ngapain waktu itu. Crazy lah Dibilang pokoknya. apa tuh? Pas Udah di pokoknya Jakarta? saya mau cari jalan ke Jakarta, di Medan udah nggak bisa. Ya, karena Iya. yang disebut Bang Naik tadi mobil dia, aneh. krisis moneter. Soalnya bokap operasi jantung aja yang tanda tangan penjamin supir taksi. Orang lain dong berarti. Iya, yang tanda tangan. Jadi ke Singapura tujuannya check up. Heeh. Tiba-tiba dia operasi bypass di situ. Tanpa kita tahu. Yang tanda tangan operasi itu surat supir taksi. Secuek itu. Gila. Parah guys. Babe gue mah. Nggak mau ngerepotin, apa nggak mau pengen anak atau istrinya Iya, jadi khawatir, nyokap apa gimana? nyokap gue datang setelah operasi. Oh, baru dikasih tahu. Iya, udah selesai. Baik-baik aja nih. Ya tapi gue waktu itu juga masih muda, cuek aja gitu. Iya, Masih 15 tahun, 16 tahun mah cuek aja. Nah, sampai akhirnya ya udah itu kan masa belajar gue nih. Gue hobi ngebut ya, masa muda gue tuh ada L300, mobil bokap gue ada L300, ada mobil apa, itu semua gue kebut. Gue bawa ke Brastagi, mobil apapun gue pegang pasti gue kebut. Mau ceret kek, mau L300 kek, mau apa kek, apa aja juga dicoba. Coba ada Kronos dulu 2500-an kencang mobilnya, coba apa aja coba ya, yang pickup coba gitu loh. Tarik rem tangan sampai nabrak warung orang, untung dalamnya nggak ada orang. Pengen nanya ganti apa enggak tuh? Ganti lah maksudnya. Ya di sela-sela remaja itu memang kenakalannya bentuknya juga senengnya tuh practically ya. Iya, Ulang-ulang, nanti lagi hujan kita ngebut, mau ngerasain. Bandelnya itu ditemenin gitu loh. Hah? Ditemenin nggak bandelnya? Ada beberapa teman dulu yang nemenin, ada Nemenin juga yang bandel. nggak mau nemenin. Karena waktu seumuran gitu yang gue cari itu adalah serunya. Kan bahaya kan. Sendiri atau berdua atau beramai-ramai, apapun. Jadi yang gue penting menikmati kalau teman gue teriak-teriak itu gue nikmatin. sendiri juga nikmat juga. Iya, sendiri juga, teman gue teriak-teriak juga gue nikmatin. Ya itu semua yang buat gue seneng tuh karena keseruannya kan. Berarti di antara 97 98 itu masa-masa yang barusan tadi Iya. yang kita sebut ya, misalnya kenakalan remaja gitu ya. Udah. Terus tahun 2000 akhirnya saatnya nih gue ke Jakarta. Bokap udah punya rumah di Malang, dikasih rumah sama temen. Pernah dulu lama tahun 80-an dia bantu temen dia. Terus waktu Chris Monde nggak punya rumah, akhirnya dia disuruh udah di Malang aja. Di Malang. Gue ada rumah di Malang. Tinggal di Malang atau? Tinggal di Malang. Akhirnya tinggal di Malang. Nah justru kok Indranya ke Jakarta? Ya belum. Belum. Dia kan masih di Medan. Masih Medan, oke. Udah dari Medan gue datangnya naik motor. Naik motor. Medan ke Jakarta. Ke Jakarta. Sampai Pekanbaru, koko gue waktu itu yang paling gede di Pekanbaru, kerja di situ. Oke, sampai naik motor Medan Jakarta, sampai koko. Oh ya, koko gue kerja ada di Pekanbaru. Kan Medan kan kota besarnya ya. Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Jakarta. Medan sampai Pekanbaru, perjalanannya sih maunya dari Medan sampai Jakarta toh. Malah mau tujuannya mau ke Surabaya lagi sebenarnya. Ya karena itu dipikir mah berani gitu ya, kalau gue cerita ke teman-teman, lu nekat banget sih. Sebenarnya mah bukan nekat, cuek aja kayaknya. Ya udah nggak apa-apa gitu, jalan mah tinggal jalan aja ya nggak. Zaman dulu kan nggak ada map bos. Udah jalan aja sampai ketemu di Pekanbaru, uangnya habis. Nggak ada perhitungan juga. Oh,
nggak ada ini bensin mau bawa atau uang makan berapa, gitu. enggak, udah pokoknya Seadanya uang aja. sekenanya aja. Jadi sampai Pekanbaru akhirnya minta duit sama koko gue. Koko gue nggak kasih gue jalan lagi. Oh. Udah motornya naikin aja ke bus. Satu motor sama dengan 3 tiket. 3 orang tiket. 3 orang tiket. Bisa, ya udah dibeliin tuh sama koko gue, dikasih duit. Nih gue beliin lu 5, kan gue berdua nih boncengan. Kira dibeliin 5 tiket nih. Jadi 5 ya? Dikasih lagi duit. Tapi tetap gue nggak beli tiket, gue kabur lagi motor. Karena tujuannya udah pengen naik motor, bukan mau naik bus. Iya. Wajar lah ya, Koko mengkhawatirkan gitulah gitu. Kepinginnya kan naik motor, kita nggak lagi pengen diatur. Umur gitu mah nggak pengen diatur gitu. Maunya A ya A, maunya B ya B, maunya C ya C. Mau orang bilang apa juga, udah gitu loh. Nah sampai Pekanbaru jalan tuh capeknya mulai sampai setelah Pekanbaru masuk Palembang tuh udah mulai nyesel tuh, terlalu capek naik Force One. Force One. Larinya 100, belum Force One Jet. Force One Z. Wah 120 mentok 110. Itu aja geter kan, lama-lama mesinnya jadi makin geter kan, ribuan kilo kan itu. Udah berdua aja gitu, wah pantat pegel semua. Sampai akhirnya nyampe Jakarta pas Imlek. Nah pas ini udah diatur nih. Imlek, dapat angpau, dapat duit, mau jalan lagi. Kemana? Surabaya lanjut. Oh lanjut Surabaya, akhirnya jadi ke Surabaya. Nggak kuat. Oh nggak kuat. Sampai Jakarta, ketemu orang yang kan ke rumah saudaranya yang saya boncengin nih. Ya, dia malah suka sama saya, jadinya memperkerjakan saya di situ, ikut proyek. Oh, jadi kerja di Jakarta nih. Dari situ ada dapat pengalaman baru lagi. Pekerjaan apa tuh? Proyek aja, dia kan pembangunan konstruksi. Iya, konstruksi. Waktu itu lagi bangun AC Arctic. Ya pokoknya ikutlah dalam situ ya. Pokoknya jadi nyaman tuh hidupnya, makan terjamin, ya semua jadi terjamin nih. Tadinya kan pontang-panting. Masa-masa moneter berarti ya? Iya. Masih moneter? Iya, udah lewat lah moneter, udah lewat setahun lah. Udah setahun ya berarti ya? Udah lewat setahun apa 2 tahun gitu. Apa 2-3 tahun lah. Kayaknya itu 2000 awal deh. Setelah 98 berarti 99 ke 2000 gitu ya? 2000 awal deh, 2000 awal, gue umur 20 tahun kalau nggak salah. Nah, ikut tuh dia 2 tahun, akhirnya udah mulai nih rasanya kok begini-begini aja, makan nyaman, semua nyaman. Nggak ada tantangan ya? Monoton aja gitu. Temen ada temennya itu sih, temennya yang bos gue dulu ya. Itu nanyain ini, lu bisa nggak pasang audio. Waktu itu juga udah ngutak-atik, udah konser. Waktu itu kan dia kan kerja di satu perusahaan yang gede. Ya, sempat bikin acara ulang tahun, saya ngurus musiknya, main bareng sama All Star, main sama Ebet Kadarusman tuh, main di panggung bareng. Player main. Wah, jadi kan musiknya juga sebenarnya juga berjalan kan. Akhirnya keolah lagi, ketarik lagi musiknya, main lagi, jadi solis, jadi apa gitu. Arranger, bikin pakai synthesizer, ya bikin tuh semua bisa saya kerjain. Nah akhirnya main, ada yang seneng nanya, lu ngerti audio mobil nggak? Ngerti. Nah pengalaman dari yang utang udah ngerti aja dulu. Pengalaman ditinggal bokap main catur. Udah ngerti aja dulu ya kan. Oh gua ada nih power Orion, suruh pasangin di mobil Mitsubishi Kuda. Tapi gua nggak punya alatnya. Ya akhirnya udah nih, gue bilang coba deh, gue kenal ke toko audio, salah satu toko audio di Puri Indah, Kembangan. Waktu itu gue di Tamaratu kan deket, Tamaratu Puri kan deket nih. Boleh, gue bilang permisi dong ke toko itu kan. Boleh nggak gue bawa mobil ke sini tapi gue yang kerjain. Alat gue pinjem atau sewa, terserah deh. Ya boleh, diperbolehin. Nah, begitu diperbolehin, masuk dong, gue bisa nyetel. Ternyata bosnya toko ini seneng sama setelan saya. Nah, setelah seneng,
Akhirnya dia nawarin saya untuk kerja di situ. Oke. Nawarin saya kerja. Udah tuh saya punya gaji pertama saya. Itu saya umur 22 tahun. 22 tahun. Itu pertama kali saya ngerasain saya punya gaji. Tadinya ikut kan cuma makan doang. Ya, makan dijamin, tidur dijamin. Semua dijamin. Nah, itu pertama kali saya dapat gaji nilainya 1,5 juta. 1,5 ya saat itu ya. Oke. Setiap hari Minggu, Sabtu dapat 50.000 uang bensin. Oh, bensin. Nah, jadi disitulah pertama kali gue ngerasain gaji pertama. Gue beli Foswan tuh. Berarti saat itu Forson, second berarti? Baru nyicil. Nyicil, oh iya. Nyicil. Di situ gue beli Foswan, ya itu motor pertama lah. Wah, udah punya motor sendiri, udah deh. Oh, jangan-jangan motor itu dijadiin lanjut jadi Tekno. Han datang ke Jakarta bareng tuh 2004 kayaknya, masih pakai Foswan. Saya masih kerja di toko audio itu. Han datang ke toko itu. Iya, dari Malang datang ke Jakarta. Bareng tinggal ngekos bareng sama saya, bareng. Berdua nih. Oke. Pagi saya kerja, dia di kos gitu ya. Waktu itu kegiatannya juga Hanan belum otomotif. Tapi hobinya berat. Dari Malang juga udah main motor, udah ugal-ugalan juga. Udah ugal-ugalan. Malah Hanan lebih muda dari saya kalau ugal-ugalan, karena kan Hanan kan perjalanannya kan nggak seberat apa gimana? Beda. Jadi kalau saya ini kan dari musik, dari apa, bokap itu kan keras. Ya. Waktu masanya Han bokap udah nggak fokus karena udah kondisinya nggak. Waktu kecil gue kayaknya kenapa ya, kok kayaknya banyak banget gitu ceritanya. sampai akhirnya Hanan ikut bareng, join sama gue itu 2003 2004 lah, masih gue naik Foswan, itu datang. Wah, udah kita jalanin aja hidup ini, kita jalanin bener-bener sama Han tuh jalanin. Han mau hobi ngutak-atik motor, tiap hari dia motor aja. Kalau gua kan masih harus kerja, ya di audio kan masih harus kerja. Nah, itu ngutak-atik motor yang mana? Ya Foswan lah, yang itu. Kadang kan gua ada akhirnya karena udah ada gaji kan otomatis sampahnya nambah dong. Iya. Jadi teman udah nawarin motor murah, beli, bisa cicil nggak, bisa jadi. Namanya belum, masih sendiri punya gaji kan pasti sampahnya nambah. Belum ada tanggung jawab ya. Sampahnya masih nambah. Ya Hanan tuh ikut sampai Foswannya juga. Gua kan awalnya kan gua kasih ke Koaha keluar kenceng. Jadi rutinitas tuh Sabtu Minggu ngetrek ke Bonanas. Malam Sabtu malam Minggu terus aja kayak gitu. Lama-lama mulai taruhan. Wah, lama-lama Masih pribadi nih berarti ya? Ini masih pribadi. Lalu ketemu Agus, ketemu akhirnya sampai saat inilah. Jadi memang dasarnya itu adalah kita belajar dulu. Ya, karena belajar itu butuh mental. Yeah. Jadi belajar itu butuh keyakinan. Ya nggak? Belajar itu pasti. butuh keyakinan. Dan kita harus yakin. Dan kita harus mencintai keyakinan lagi, ditambah lagi nih. Makin bulat dah tuh ya. Makin bulat padat. Itu malah menurut gua itu belajar itu butuh keberanian dan keyakinan. Setuju. Nah, ini singkat aja sih kok. Maksudnya yang tadinya pribadi Kohan sama Ko Indra yang akhirnya ngebentuk Tekno Tuner gitu ya. Iya. Itu gimana proses singkatnya aja sih? Proses singkatnya 2000. Ya karena main bareng akhirnya. Nah 2005-2006 gue udah nggak kerja lagi. Oh, yang di audio itu? Udah putus, ganti otomotif. Oke. Ganti hobinya motor kan, udah ngutak. Ketemu Agus, akhirnya dia yang mau ngejalanin apa yang gue rencanain. Pokoknya gue punya ide apa, dia kan ngerti mesin, gue kan taunya cuma mikir. Oke, ya. Otak sama tenaga disatuin. Kalau Hanan tetap mainannya beda dia, karena umurnya emang kan beda jauh, 8 tahun. Dia punya cara dia berpikir sendiri, dia punya konsep dia sendiri. Cara pergaulannya juga beda ya?
ya pasti 8 tahun bedanya. Zamannya. Temannya dia sama temannya gue bisa beda kan. Bisa beda. Ya maksudnya kan Anan sama gue kan tipikal dua orang yang benar-benar berbeda. Beda. Kalau gue kan cuek. Beda. Mau lawan apa cuek, mau ngapain cuek. Ya udah bikin aja dulu masalahnya nanti baru diberesin gitu loh. Iya. Jadi ya saya pengalamannya jadi pelajaran juga gitu. Coba kalau nggak di trial, kan Ko Indra juga sifatnya orang-orang yang trial gitu kan. Coba aja dulu. Trial and error gitu kan. Kegagalan. Dari macam-macam hal yang berhasil itu kan berada di antara ribuan hal yang gagal sebenarnya. Cuman yang muncul itu kan yang berhasil. Kebetulan. Tapi kan itu kan di antara mungkin ribuan kegagalan ya. Karena mikirin aja takut kok dulu. Wah gimana. Ya ini sih ngomonginnya yang berhasil aja. Kalau yang gagal sih banyak. Nah, gue juga bukan orang yang bisa nginget kegagalan gue tuh apa aja. Nggak inget juga. Memang gue sendiri tipe pelupa berat. Karena udah sering banyak gagal. Jadi buat gue itu gagal itu udah bukan biasa. hal sesuatu yang harus diingat. Jadi gagal. Berhasil. Lupa lama-lama. Berhasilnya padahal cuma satu. Nah ini jadi tenaga nih, ya energi lagi untuk menghadapi serangkaian kegagalan lagi. Nanti ada keberhasilan lagi. Ya hidupnya itu begitu ya. Kayak handphone lah ya. Dicas lagi, drop lagi, dicas lagi. Kadang-kadang Tuhan tuh kasih ini loh ada berhasilnya. Iya. Seneng ya. Cara berpikirnya sama kayak waktu gue kecil menikmati audio kok bisa seneng gitu ya. Maksudnya gue kalau dapat sesuatu yang berhasil tuh mungkin bisa seneng gitu. Jadi itu jadi tenaga. Iya. Tenaga untuk mengalami kegagalan lagi. Kan capek bos. Gagal itu capek loh. Kita harus ngulang lagi ya. Iya betul. Tenaganya juga capek, badannya juga. Waduh. Iyalah, setuju lah ya yang pernah sering ngalamin gagal. Buat pasti saya capek itu juga. kegagalan itu bukan cuma soal semangat lagi, tapi yang pertama yang harus kita ngadepin tuh capeknya dulu. Ya semangat itu kan prinsip ya, kita harus semangat, kita harus kerja keras, kita harus ya kan, kita harus memotivasi diri kita, tapi tetap aja capek bos, lu giran udah gagal terus harus ngulang lagi. Gagal lagi, ulang lagi, dan kalau itu terjadi 20 kali deh, berturut-turut. Jadi kayak 20 banding 1 gitu ya, 20 banding 1 lu dapat 1 sedikit ya. Kadang-kadang kalau udah banyak nih kegagalan yang ke-10 udah terlalu capek, ya gue suka mundur lagi nih ke keberhasilan yang sebelumnya. Gue dengerin lagi, oh iya rupanya ini adalah keberhasilan yang sebelumnya. Jadi ada lagi nih tenaga buat gagalan lagi. Nah, akhirnya mencapai. Jadi itu kita kayak nyusun nih, naik lagi sedikit, naik lagi sedikit, naik lagi sedikit. Dan cara orangnya beda-beda ya menghadapinya ya. Iya. Ini emang versinya Ko Indra untuk menghadapi kegagalan dan keberhasilan juga gitu. Iya, karena kita nggak pernah ingat. Kalau gue sih nggak pernah ingat apa gitu. Termasuk orang yang tipikal dulu ya, nggak kayak orang nggak punya etika gitu loh. Cuek aja dulu. Gue diliput aja kagak mau. Boro-boro wawancara. Ya udah pokoknya senang dengan dunianya sendiri aja. Introvert ya disebutnya ya. Iya loh. Gue sangat berusaha keras nih guys untuk bisa ngomong ini di depan kamera. Tadi prosesnya makan dulu ya, maksudnya pemanasan dulu ya kan, kita nggak adain pemanasan dulu, ngomong dulu supaya temponya bisa, kalau nggak keganggu. Ya, keganggu. Ya. Memang ya relax dibutuhkan. Ya ini juga bagian dari proses juga sih Ko Indra sebenarnya, ngobrol, sharing gitu-gitu juga bisa dikatakan ini recharge juga gitu kan. Ini hal yang baru nih saat ini masa ini yang lagi gua pelajari adalah komunikasi. Gimana cara ngejelasin. Dan sifat introvertnya itu dalam bisnis juga rada gawat juga sih. Gawat kalau introvert ya. Maksudnya artinya lu punya skill, punya ilmu, punya penemuan, tapi lu diem aja. Zaman dulu waktu gua ngebengkel mobil ya, gua bisa akhirnya
cuek gitu sama konsumen minta foto progres gue bisa nggak kasih. Intinya prinsip gue cuma satu, begitu mobil ini selesai lu akan happy, nggak apa-apa sekarang lu mau kesel mau apa. Gue nggak peduli. Keyakinan gue adalah saat mobil ini selesai, ini akan lu bikin lu happy. Ya. Prinsip saat itu ya. Saat itu, tapi kan nggak boleh kayak gitu kan, ya itu kan terlalu agak sedikit sombong ya bagaimana ya? Gini nyebutnya. Iya mungkin orang ngelihatnya gue jadi sombong, tapi tujuannya sebenarnya bukan itu. Maksudnya gue nggak bisa ngomongnya. Harus ngejelasin ini, aduh mau ngomong jadi nggak enak kan. Kita ini cenderung mau ngomong nggak enak kan. Misalnya ini kejujurannya adalah keadaannya gue nggak bisa selesain sekarang nih, karena ini. Nah ini yang gue dulu nggak bisa ngomong, gue nggak bisa berkata tidak. Iya. Pokoknya bisa aja gitu ya. Bisa akhirnya kebendung gitu. Wah, pecah tuh jadinya. Pecah. Ya untungnya prestasinya tetap ada. Ya pekerjaan gue tetap ada prestasinya, mayoritas sih prestasinya dapat terus. Iya. Misalnya harapan konsumen mau balapan ya pasti juara 1, juara 2, juara 3, mau motor mau mobil itu kepegang. Pegangnya ada ya. Mau di touring kayak, mau di drag race kayak, mau di mana kayak masih dapat lah. Iya. Ya akhirnya sebuah perjalanan itu kan coba terus. Sampai sekarang pun nyoba terus. Nyoba ini lagi belajar. Ya maksudnya sekarang sih gue berpikir bahwa kalau kita nggak gila, kayaknya no crazy, no man to the moon. No crazy, no man to the moon. Dalam artian gimana tuh? Kalau kita mau ngelakuin sesuatu, kita harus berani seperti kayak orang gila dulu. Harus gila dulu. Karena kalau nggak ada yang gila, nggak ada orang mau terbang ke bulan. Pertama mau terbang dulu ke bulan. Pertama prosesnya mau dulu kan? Nyampe belum tentu. Sama kayak kita ke Thailand nih ya. Memangnya kalau orang ke bulan pasti nyampe. Iya. Kan butuh proses di tengah-tengah itu. Iya, tengah-tengah ini nih yang gimana cara kita ngakalin kan supaya tujuan kita bisa sampai ke bulan. Sedangkan berangkat ke bulan kan bukan sayanya terbang sendiri, kan harus pakai kapal. Apapun ya mendukungnya. Bisa meledak di tengah jalan kapalnya. Ya semua resiko itu ada kan. Iya. Ya maksudnya yang gua maksud gila itu adalah kita harus, orang pasti gila dong kalau misalnya gue tiba-tiba, Om Ferry, gue besok mau terbang ke bulan nih, apa yang akan lu nilai ke gue? Gila atau enggak? Kalau ya udah deket banget gitu ya. Gila lu. Gitu kan. Dalam tanda kutip iya, siapapun mau temen gue besok gue ke bulan mau orang gila. Iya, misalnya bahasa umumnya gila ya. Tapi kalau yang namanya, lu naik apa? Gitu kan. Jarang banget ngomong gitu. Lu naik apa? Gila lu gitu. Ke bulan tuh makannya apaan sih? Gitu kan. Tapi kalau orang tujuannya sudah mau ke bulan, dia akan ke bulan. Kan banyak lah film-film kisah-kisah inspiratif yang gimana orang itu sangat mencintai dengan keyakinan dia ya, sangat bisa mengendalikan kelebihan dia, sangat macam-macam kan. Iya. Mengerti kelebihannya, kekurangannya, mengontrol dirinya sendiri gimana. Itu bukan hal yang sederhana itu. Nah secara Koindra tuh saat dari mulai kecil sampai sekarang dia nggak ada orang lain yang mensolusikan kenekatannya itu. Jadi beliau sendiri aja sih yang mensolusikannya gitu kan. Itu bisa dikatakan cuek gitu kan. Kayak kasarnya gitu ya, nggak ada orang lain di situ. Kayak nggak butuh orang lain lah justru ya. Bukan nggak butuh ya, maksudnya sendiri jalan, ada teman jalan. Ya kalau berteman ada yang sepemikiran ya bisa jalan. Tapi kalau begitu tidak sepemikiran tinggal. Sendiri juga jalan juga gitu kan. Iya, mau cuek aja gitu loh, nggak bukan model-model orang yang harus bergerombol gitu, nggak juga. Kalau memang harus bergerombol ya bergerombol. Iya. Kalau memang semuanya sepemikiran ya dinikmatin aja, saat itu tuh selalu dinikmatin. Karena ngebangun sesuatu juga nggak harus sendiri juga ya, maksudnya kan tim itu lebih. Oh iya, makanya kalau soal konsep, gua mulai konsep itu setelah ada kabel setan. Mengonsep hidup, mengonsep dagang. Membuat sikap yang
lebih terbuka, ya tertutup lagi gitu. Ya maksudnya, hidup ini harus bisa take and give, gua harus bisa ngerasain perasaan lu gimana sih. Lebih peka ya lebih dulu. peka. Dulu bisa dikatakan nggak ada peka-pekanya. Nggak ada peka-pekanya, makanya jalan aja gitu, nyelonong-nyelonong aja. Secuek itu gitu loh. Kalau gua nggak pernah baca orang punya artikel soalnya. Nggak peduli gitu loh, orang punya artikel, kayak contoh nih ke Thailand gitu kan. Orang bilang kiblatnya ke Thailand, kiblatnya orang Thailand. Gue nggak pernah ngerasa gue berkiblat sama orang Thailand gitu loh. Bahwa apa yang gue pelajari ini, Mahanan pelajari, itu adalah dari hasil utak-atiknya kita. Processing ya sendiri ya gitu. Sendiri, makanya setiap kali workshop kita pasti punya mesin bubut, punya mesin apa. Karena kita malah merasa harus teknologi ini nggak boleh keluar. Kalau orang merasa kiblatnya di Thailand, ya saya akui itu, tapi dalam cara kerja di tekno ini kita nggak pernah lihat orang Thailand. Iya. Kalau emang memulai dari kiblat, terus kiblat itu terus diikutin, jadi kayak nggak punya pendirian, jadi selalu ada di followers. Iya, gitu, maksudnya jadi followers hidup ini kan gitu. antara follower atau founder. Iya, gitu maksudnya. Kalau lu mau follow ya berarti lu ada di belakang. Di belakang. Kalau mau ngelewatin ya harus jadi founder, baru nanti bisa ketemu ujungnya. Iya. Jadi bisa side by side. Kalau founder itu bisa side by side. Kalau follower kan nggak bisa. Terus ada di belakang. Tetap harus ada di belakang. Nah, yang ini sekarang nih ya, misalnya yang udah lumayan dapat lah inspiratif gitu. Jadi sebenarnya kita ngebedain motivator adalah orang yang sekedar ngomong dan memotivasi orang gitu. Tapi kalau yang ada di sebelah saya ini, itu adalah inspirator. Iya, ibaratnya orang yang melakukan gitu. Kok jadi lu yang tegang sih? Sebelah saya, jadi sebelah saya. Santai aja kali. Asik. Dia udah tenang dia, udah santai. Udah bisa makan nih di depan kamera. Ya gitulah, perbedaan motivator sama inspirator lah gitu kan. Oke, Ko Indra, terima kasih atas pengalaman semua ini dari perjalanan dari kecil sampai akhirnya ada di sebelah saya nih. Ya memang nggak bisa semuanya dijelaskan dalam satu wawancara ya. Karena panjang nih untuk mencapai titik ini juga prosesnya juga panjang. Intinya mah alam semesta mendukung apa yang saya tekunin, itu semua ternyata saling berkaitan. Jujur aku pribadi jadi tahu apa yang Ko Indra alami dari kecil sampai sekarang gitu kan. Aku rasa nggak semua orang tahu. Yang kalian tahu mungkin hanya sekedar suksesnya aja gitu kan. Tapi di balik semua itu justru gagalnya itu lebih banyak daripada suksesnya gitu kan. Gagal 20-1, 20-1 lagi. Ya. Dan ya akhirnya emang running aja sekarang gitu kan. Gitu sih kok. Satu keberhasilan itu pasti diantara banyak sekali kegagalan. Itu pelajarannya yang saya dapat. Ya, jadi kalau saya ngelihat orang berhasil, itu artinya dia juga sudah ngalamin banyak kegagalan. Pasti. Gak mungkin banyakan berhasilnya daripada gagal. Jadi itu justru lebih gawat. Oke, jadi terima kasih untuk semuanya. Sekarang kita pamit dulu ya, Bos. Jadi dia yang pamitin ya. Harusnya lo ya? Yaudah lah, pamitin deh. Makasih lo, Ko Iya, Indra ini prosesnya panjang nih, dari mulai rekaman ya kan, makan dulu, makan ya kan, terus minum. Taruh apa ya di meja? Makasih banget, Ko Indra. Oke. Tos. Thank you ya. Thank you.